Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alkana yang terdiri dari saya sendiri, Abdul Rasid Ritonga, Sri Wahyuni Lubis, Arbi Bosar Tanjung, dan Mahendra dari ingin mempresentasikan tentang stokiometri senyawa dan stokiometri reaksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang stokiometri senyawa yang terdiri dari komposisi zat secara teoritis, dan menentukan rumus kimia zat. Yang pertama, komposisi zat. Salah satu kegiatan penting dalam ilmu kimia adalah melakukan percobaan untuk mengidentifikasi zat. Ada dua kegiatan dalam identifikasi zat, yakni analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Jadi analisis kualitatif digunakan untuk menentukan jenis komponen penyusun zat, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan massa dari setiap komponen penyusun zat. Dengan mengetahui jenis dan massa dari setiap komponen penyusun zat, kita dapat mengetahui komposisi zat tersebut. Jadi komposisi zat dinyatakan dalam persen massa. Perhitungan persen massa untuk setiap komponen dapat menggunakan persamaan berikut: persen massa komponen penyusun zat sama dengan massa komponen dibagi massa zat kali 100%. Contoh soal: seorang ahli kimia melakukan analisis terhadap sejumlah sampel zat. Ia menemukan bahwa sampel seberat 65 gram tersebut mengandung 48 gram karbon, 9 gram hidrogen, dan 8 gram oksigen. Menyatakan komposisi zat tersebut dalam persen massa. Penyelesaian massa zat atau sampel sama dengan 65 gram. Komponen penyusun karbon dengan massa 48 gram menghasilkan persamaan persen massa karbon sama dengan massa karbon dibagi massa zat dikali 100%, sama dengan 48 gram dibagi 65 gram kali 100% menghasilkan 73,85%. Untuk komponen penyusun hidrogen dengan massa 9 gram menghasilkan persamaan persen massa hidrogen sama dengan massa hidrogen dibagi massa zat dikali 100%, sama dengan 9 gram dibagi 65 gram kali 100% sama dengan 13,85%. Untuk komponen penyusun oksigen dengan massa 8 menghasilkan persamaan persen massa oksigen sama dengan massa oksigen dibagi massa zat kali 100% sama dengan 8 gram dibagi 65 gram dikali 100% menghasilkan 12,30%. Yang kedua, komposisi zat secara teoritis. Komposisi zat secara teoritis merupakan komposisi zat yang ditentukan dari rumus kimianya. Untuk zat berupa senyawa, komposisi secara teoritis dapat dinyatakan dalam persen massa unsur dalam senyawa dengan membandingkan HR unsur dan MR senyawa. Menghasilkan persamaan persen massa unsur dalam senyawa sama dengan angka indeks dikali HR unsur dibagi MR senyawa dikali 100%, dengan AR sama dengan massa atom relatif dengan satuan gram per mol, dan MR sama dengan massa molekul relatif dengan satuan gram per mol. Contoh soal: tentukan persen massa unsur C, H, dan O dalam senyawa glukosa atau C6H12O6 dengan ARC sama dengan
12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Penyelesaian MR C6H12 O6 sama dengan 180. Untuk unsur penyusun C6H12O6, karbon menghasilkan persamaan persen massa unsur karbon sama dengan 6 kali ARC dibagi MrC6H12O6 sama dengan 6 kali 12 dibagi 180 kali 100% sama dengan 40%. Untuk unsur penyusun hidrogen menghasilkan persamaan persen massa unsur hidrogen sama dengan 12 kali air hidrogen dibagi MrC6H12O6 sama dengan 12 kali 1 dibagi 180 kali 100% sama dengan 6,7%. Untuk unsur penyusun oksigen menghasilkan persamaan persen massa unsur oksigen sama dengan 6 kali air oksigen dibagi MrC6H12O6 sama dengan 6 kali 16 dibagi 180 kali 100% menghasilkan 53,3%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai stokiometri senyawa dan reaksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yaitu menentukan rumus kimia hidrat, di mana hidrat adalah zat padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. Hidrat ini merupakan pembebasan molekul air dengan memanaskan yang biasanya terikat sebagai kristal. Ini adalah misalnya contohnya dalam sebuah praktikum, terlebih dahulu zat itu yang berbentuk kristal dipanaskan untuk menghilangkan molekul air yang terkandung di dalamnya. Contohnya adalah terusi atau CuSO4 5H2O atau yang dikenal dengan tembaga 2 sulfat pentahidrat, kemudian gypsum atau CaSO4 2H2O yang dikenal dengan kalsium sulfat dihidrat, kemudian garam Inggris yaitu MgSO4 7H2O yang dikenal dengan magnesium sulfat pentahidrat, kemudian soda hablur Na2CO3 10H2O yang dikenal dengan natrium karbonat dekahidrat. Jika suatu senyawa hidrat dipanaskan, maka ada sebagian atau seluruh air kristalnya dapat dilepas atau menguap. Jika suatu hidrat dilarutkan dalam air, maka air kristalnya akan lepas. Contoh senyawa yang dilakukan proses pemanasan untuk menentukan hidratnya itu adalah CuSO4 5H2O yang menghasilkan CuSO4 ditambah 5H2O jika di dalam suatu reaksi. Jumlah molekul air kristal dari suatu senyawa hidrat dapat ditentukan melalui cara berikut. Ini adalah contoh soalnya, yaitu sebanyak 5 gram hidrat dan tembaga 2 sulfat CuSO4 5H2O dipanaskan sampai semua air kristalnya menguap. Jika massa padatan tembaga 2 sulfat yang terbentuk adalah 3,2 gram, tentukan rumus hidrat tersebut, di mana ArCu-nya adalah 63,5, S-nya adalah 32, O16, dan H adalah 1. Kemudian terlebih dahulu untuk penyelesaiannya adalah dicari massa H2O, di mana rumusnya adalah massa H2O ini adalah 5 gram dikurang 3,2 gram yang diketahui tadi, yaitu sama dengan 1,8 gram. Kemudian mol dari CuSO4-nya yaitu dengan massa per mR didapatkan 3,2 gram per 159,5 gram per mol, di mana hasilnya adalah 0,02 mol. Kemudian dicari mol dari H2O, yaitu dengan rumus massa H2O per mR H2O sama dengan 1,8 per 18 gram per mol didapatkan 0,1 mol. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan reaksi CuSO4 5H2O, di mana persamaan reaksinya adalah CuSO4 X H2O X. Di sini adalah tadi untuk menentukan rumus hidratnya, untuk mencari rumus hidratnya, kemudian dihasilkan CuSO4 ditambah H2O, di mana CuSO4 tadi hasil mol yang dicari adalah 0,02 mol dan H2O adalah 0,1 mol.
Kemudian perbandingan mol CuSO4 dengan H2O ini adalah 0,02 banding 0,1 mol, sehingga didapatkan hasilnya adalah 1,5. Karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, maka X-nya adalah 5. Jadi rumus hidrat tersebut adalah CuSO4 5H2O. Baiklah, inilah yang dapat saya jelaskan mengenai menentukan rumus kimia hidrat. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai stokiometri reaksi, yaitu tentang koefisien reaksi. Koefisien reaksi merupakan perbandingan jumlah partikel dari zat yang terlibat dalam reaksi. Oleh karena itu, satu mol setiap zat mengandung jumlah partikel yang sama, maka perbandingan jumlah partikel sama dengan perbandingan jumlah mol. Jadi, koefisien reaksi merupakan perbandingan jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi. Untuk reaksinya yaitu N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Koefisien reaksinya menyatakan bahwa satu molekul N2 bereaksi dengan 3 molekul H2 membentuk 2 molekul NH3, atau 1 mol N2 bereaksi dengan 3 mol H2 menghasilkan 2 mol NH3, atau koefisien 1 tidak pernah ditulis. Dengan pengertian tersebut, maka banyaknya zat yang diperlukan atau dihasilkan dalam reaksi kimia dapat dihitung dengan menggunakan persamaan reaksi setara. Apabila jumlah mol salah satunya zat bereaksi diketahui, maka jumlah mol zat yang lain dalam reaksi itu dapat ditentukan dengan menggunakan perbandingan koefisien reaksi. Untuk contohnya yaitu aluminium larut dalam larutan asam sulfat menghasilkan larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Persamaan reaksinya yaitu 2Al tambah 3H2SO4 menjadi Al2SO4 3 tambah 3H2. Berapa mol gas hidrogen dan mol larutan aluminium sulfat yang dihasilkan jika digunakan 0,5 mol aluminium? Untuk pembahasannya yaitu dari persamaan reaksi 2Al tambah 3H2SO4 menjadi Al2SO4 3 tambah 3H2, di mana 2Al-nya itu 0,5. Diketahui perbandingan koefisien Al banding H2SO4 banding Al2SO4 3 banding H2 adalah 2 banding 3 banding 1 banding 3. Jumlah mol gas hidrogen sama dengan koefisien H2 per koefisien Al dikali mol Al, di mana yaitu 3/2 kali 0,5 sama dengan 0,75. Jumlah mol larutan asam sulfatnya yaitu sama dengan koefisien Al2SO4 3 per koefisien Al dikali mol Al, di mana yaitu 1/2 kali 0,5 sama dengan 0,25. Jadi 2Al tambah 3H2SO4 menjadi Al2SO4 3 tambah 3H2O, yaitu di mana mol dari 2Al yaitu 0,5, mol dari Al2SO4 3 sama dengan 0,25, dan 3H2O nya molnya yaitu 0,75. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan jalan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian materi selanjutnya adalah bereaksi pembatas. Di dalam suatu reaksi kimia, perbandingan mol zat-zat bereaksi yang ditambahkan tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Hal ini menyebabkan ada zat bereaksi yang akan habis bereaksi lebih dahulu. Bereaksi demikian disebut dengan bereaksi pembatas. Untuk contoh soalnya yaitu 1 mol larutan natrium hidroksida atau NaOH direaksikan dengan 1 mol larutan asam sulfat atau H2SO4 sesuai reaksi, yaitu reaksinya 2 NaOH ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah 2H2O. Tentukan A bereaksi pembatasnya, yang kedua B bereaksi yang sisa, yang ketiga C yaitu mol Na2SO4 dan mol H2O yang dihasilkan. Untuk pembahasannya yaitu yang pertama, untuk reaksi pembatasnya yaitu mol masing-masing zat dibagi koefisien, kemudian pilih hasil bagi yang kecil sebagai bereaksi pembatas.
yaitu mol NaOH per koefisien NaOH sama dengan 1 mol per 2 sama dengan 0,5. Mol H2SO4 per koefisien H2SO4 sama dengan 1 mol per 1 sama dengan 1 mol. Karena hasil bagi NaOH lebih kecil dari H2SO4, maka NaOH adalah bereaksi pembatas, sehingga NaOH akan habis bereaksi lebih dahulu. Kemudian 2NaOH untuk reaksinya yang tadi, yaitu 2NaOH ditambah H2SO4 menjadi N2SO4 tambah 2H2O, yang mana mula-mula 2NaOH-nya 1 mol, H2SO4-nya 1 mol, kemudian N2SO4 0 dan 2H2O sama dengan 0. Setelah bereaksi 2 kali 0,5 sama dengan 1 mol. Yang H2SO4 yaitu 1 kali 0,5 sama dengan 0,5 mol. Untuk reaksinya yaitu reaksi sebelah kanan untuk Na2SO4 tambah 2H2O belum terjadi. Sisanya yaitu dari 2 NaOH yaitu 1 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian untuk H2SO4 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5 mol. Kemudian 0,5 molnya pindah ke kanan di bawah dari sisanya menjadi Na2SO4 0,5 dan 2H2O 1 mol. Untuk reaksi yang sisa yaitu adalah H2SO4. Untuk mol Na2SO4 dan mol H2O yang dihasilkan yaitu mol Na2SO4 yang dihasilkan sama dengan 0,5, mol H2SO4 yang dihasilkan sama dengan 1 mol. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janganlah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami. Materi yang selanjutnya adalah menentukan rumus kimia zat, yang mana rumus kimia zat dapat dibedakan menjadi rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris dapat ditentukan dengan menghitung mol komponen penyusun zat dengan menggunakan massa molar. Kemudian sedangkan rumus molekul dapat ditentukan jika rumus empiris dan massa molekul relatif zat diketahui. Yang pertama, menentukan rumus empiris zat. Dalam menentukan rumus empiris zat, perbandingan mol unsur-unsur di dalam zat haruslah merupakan perbandingan paling sederhana. Contoh soalnya, sejumlah sampel zat mengandung 11,2 gram Fe dan 4,8 gram O, yang mana massa dari Fe adalah 56 dan massa dari O adalah 16. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Jadi untuk menentukan rumus empiris zat, kita menghitung perbandingan mol Fe dan O sebagai berikut. Komponen penyusun zat Fe mempunyai massa gram 11,2 gram. Rumusnya adalah mol Fe massa Fe per AR Fe sama dengan 11,2 gram per 56 gram per mol sama dengan 0,2 mol. Sedangkan untuk komponen penyusun zat O, massanya dalam gram adalah 4,8 gram. Mol komponennya atau rumusnya adalah mol O sama dengan massa O per ARO, yang mana massa O 4,8 gram per 16 gram per mol sama dengan 0,3 mol. Menentukan rumus molekul zat, pada dasarnya rumus molekul merupakan kelipatan dari rumus empirisnya. Sebagai contoh, rumus molekul C2H2, rumus empirisnya CH, N-nya sama dengan 2, nama zatnya sama dengan etuna atau gas asiletena. Begitu juga dengan rumus molekul-molekul yang lain. Nanti teman-teman bisa lihat di PPT kami untuk lebih jelasnya. Contoh soal lagi, suatu senyawa rumus empiris CH atau ARC sama dengan 12 dan H sama dengan 1.
mempunyai Mr sama dengan 26. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Penyelesaiannya adalah Mr sama dengan N dikali buka kurung ARC ditambah ARH tutup kurung sama dengan 26 sama dengan N kali buka kurung 12 tambah 1 tutup kurung sama dengan 26 sama dengan N kali 13 N-nya sama dengan 2. Jadi rumus molekul senyawa tersebut adalah buka kurung CH tutup kurung 2 sama dengan C2H2. Itu dia tadi untuk penjelasan dari rumus zat senyawa. Lalu kita masuk ke pembahasan reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis lebih dahulu. Reaksi pembatas dalam suatu reaksi kimia, perbandingan mol zat-zat reaksi yang ditambahkan tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Apabila zat-zat yang direaksikan tidak ekivalen, maka salah satu reaksi akan habis lebih dahulu sedangkan reaksi yang lain tersisa. Cara menentukan reaksi pembatas adalah mol masing-masing zat reaksi dibagi koefisien. Kemudian pilih hasil bagi yang kecil sebagai reaksi pembatas. Contoh soalnya, suatu mol larutan natrium hidroksida atau NaOH direaksikan dengan 1 mol larutan asam sulfat atau H2SO4. Sesuai reaksi, 2 NaOH ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah 2H2O. Tentukanlah reaksi pembatas tersebut. Penyelesaiannya pertama-tama kita tuliskan reaksi pertama tadi 2 NaOH ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah 2H2O. Mula-mula 1 mol bereaksi, kemudian 1/2 dikali 1 mol sama dengan 0,5 mol, 1/2 dikali 1 mol sama dengan 0,5 mol, 1/1 kali 1 mol sama dengan 1 mol. Sisanya 0,5 mol, 0,5 mol, 1 mol. Untuk mengetahuinya kita lihat ruas kiri panah. Sisanya sama dengan mula-mula bereaksi. Di ruas kanan panah sisanya sama dengan mula-mula plus Untuk menentukan reaksi pembatas, jumlah mol mula-mula masing-masing reaksi dibagi dengan koefisiennya. Mol NaOH per koefisien NaOH sama dengan 1 mol per 2 sama dengan 0,5 mol. Mol H2SO4 per koefisien H2SO4 sama dengan 1 mol per 1 sama dengan 1 mol. Karena hasil bagi NaOH lebih kecil dari H2SO4, maka NaOH adalah reaksi pembatas, sehingga NaOH akan habis bereaksi terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kami kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.